Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas BPIA Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai stigma masyarakat terhadap penderita skizofrenia. Sebelum memaparkan hasilnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 1 terlebih dahulu yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama terdiri dari Pujiati, Najwa Natania Narada, Siska Luciana, Fitriana, Astri Rismawati, dan Amanda Klar Natalia. Di mana pemaparan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Amanda Klar Natalia. Abstrak. Stigma terhadap penderita skizofrenia merupakan sebuah perilaku negatif dan diskriminatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu yang menderita skizofrenia. Stigma juga dapat menghambat penderita untuk mencari perawatan yang mereka perlukan karena takut akan dikucilkan atau dihakimi oleh masyarakat. Untuk mengurangi stigma ini, dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai skizofrenia serta pemahaman bahwa penderita skizofrenia adalah individu yang membutuhkan pengetahuan, empati, dan perilaku terbaik. Tindakan ini bisa meliputi pembentukan kelompok, dukungan, program pelatihan, atau kampanye advokasi. Dengan pendidikan dan dukungan yang tepat, persepsi masyarakat mengenai skizofrenia dapat berubah dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi penderita gangguan mental. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siska Luciana. Pengertian stigma. Stigma berasal dari bahasa Inggris yang berarti noda atau cacat. Dalam keterkaitannya dengan skizofrenia, stigma adalah sikap keluarga dan masyarakat yang menganggap bahwa jika ada salah satu anggota keluarga yang menjadi penderita skizofrenia, hal itu adalah aib bagi mereka. Stigma merupakan bagian dari istilah yang melibatkan penyimpangan maupun pengucilan. Aspek-aspek stigma. Menurut Hatterton, Click, Health, dan Hull 2003, ada 3 aspek stigma, yaitu yang pertama, perspektif, yang kedua, identitas aspek, dan yang ketiga, reaksi aspek. Mekanisme stigma. Yang pertama, perilaku stereotip dan diskriminasi. Yang kedua, proses pemenuhan harapan. Yang ketiga, perilaku stereotip muncul otomatis. Dan yang keempat, stigma sebagai ancaman terhadap identitas. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fitriana. Pengertian skizofrenia. Istilah skizofrenia pertama kali dicetuskan oleh Eugene Bleury pada tahun 1991. Istilah skizofrenia digunakan untuk mengganti istilah sebelumnya yang dicetuskan Emil Kraepelin, yakni degenerative precoz. Skizofrenia sendiri berasal dari kata Yunani yaitu skitos yang berarti terpotong atau terpecah dan phren yang berarti otak. Jadi, skizofrenia adalah suatu gangguan mental serius yang dapat mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulnya pikiran, persepsi, emosi, gerakan, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Simptom klinis skizofrenia. Ada 3 kategori simptom utama skizofrenia, yaitu 1. Simptom positif, mencakup hal-hal yang berlebihan dan distorsi seperti halusinasi dan waham. Kedua, simptom negatif, mencakup berbagai defisit behavioral seperti evaluation, eulogia, anhedonia, efek datar, dan asosialitas. Ketiga, simptom disorganisasi, mencakup disorganisasi pembicaraan dan perilaku aneh. Yang selanjutnya, faktor-faktor skizofrenia. Ada 4 faktor skizofrenia, yaitu 1. Faktor biologi, kedua faktor psikodinamika, ketiga faktor sosial, dan keempat model distesis stres. Yang selanjutnya ada juga terapi bagi penderita skizofrenia. Penanganan dan pengobatan untuk penderita skizofrenia mencakup banyak segi, yaitu 1. Terapi farmakologi, kedua terapi psikososial, ketiga rehabilitasi, 4. Program interview keluarga. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Najwa Natania Narada. Metode penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengkaji stigma masyarakat terhadap penderita skizofrenia.
Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan penelitian, yaitu menilai tingkat stigma yang dimiliki masyarakat terhadap individu yang menderita skizofrenia. Yang kedua, desain penelitian. Nah, dalam desain penelitian ini, pada bagian metode, yaitu menggunakan kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Yang kedua, populasi, yaitu masyarakat umum di suatu daerah. Yang ketiga, sampel. Sampel acak sederhana dari populasi yang relevan. Yang keempat, instrumen, yaitu kuesioner disusun dengan skala Likert untuk mengukur tingkat stigma. Dalam pengumpulan data, distribusi kuesioner secara online. Lalu pengumpulan data dilakukan dalam rentang waktu tertentu untuk mendapatkan sampel yang representatif. Yang keempat, analisis data. Data yang dikumpulkan dari skala pemahaman stigma, kemudian dianalisis untuk menentukan tingkat stigma yang dialami oleh penderita skizofrenia dalam masyarakat. Yang kelima, etika. Data yang dikumpulkan dari skala pemahaman stigma, kemudian dianalisis untuk menentukan tingkat stigma yang dialami oleh penderita skizofrenia dalam masyarakat. Metode analisis seperti regresi logistik atau analisis faktor dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingkat stigma. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Asriani Rismawati. Baik, untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai result. Di sini dapat dilihat hasil dari penelitian melalui kuesioner mengenai judul penelitian kami yaitu stigma masyarakat terhadap penderita skizofrenia. Di sini kami meneliti dari umur 14 tahun sampai 45 tahun. Lalu selanjutnya, di sini kami menampilkan 10 pertanyaan di dalam kuesioner untuk judul yang kami teliti yaitu stigma masyarakat terhadap penderita skizofrenia. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, penderita skizofrenia dapat berpotensi menjadi berbahaya bagi kehidupan masyarakat. Dan di sini responden banyak memilih yaitu setuju, yaitu 58,5%. Lalu untuk selanjutnya yaitu penderita skizofrenia dapat bekerja dan berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Di sini responden banyak memilih bagian ragu-ragu, yaitu 36,9%. Lalu untuk selanjutnya, pertanyaan dari nomor 3, di sini skizofrenia ialah hasil dari ketidakstabilan emosional sehingga menyebabkan kurangnya kemauan untuk sembuh. Di sini responden banyak memilih setuju, yaitu 61,5%. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, penderita skizofrenia harus menjaga diri agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Di sini para responden pun banyak yang setuju, yaitu 52,3%. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu, skizofrenia sama dengan memiliki kepribadian ganda atau memiliki multiple personality. Di sini responden juga banyak yang setuju akan hal itu. Lalu yang selanjutnya, nomor 6, penderita skizofrenia memiliki kendali penuh atas tindakan atau perilaku mereka. Di sini responden juga banyak yang setuju, yaitu 44,6%. Lalu yang selanjutnya, penderita skizofrenia dapat sembuh apabila dilakukan dengan terapi atau perawatan mental. Di sini responden memilih 2 pilihan, yaitu sangat setuju dan setuju. Di sini seimbang, yaitu 49,2%. Lalu untuk yang selanjutnya, nomor 8 yaitu penyakit skizofrenia dapat menular dan juga bisa ditularkan kepada orang lain. Di sini responden banyak tidak setuju akan hal itu. Lalu nomor 9, perilaku skizofrenia memiliki perbedaan dengan perilaku biasa. Responden di sini banyak yang setuju, bahkan tingkatannya lebih, yaitu 73,8%. Untuk yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu penderita skizofrenia bisa hidup secara mandiri dan juga membutuhkan pengawasan atau perawatan khusus. Di sini juga responden sangat tinggi memilih untuk setuju akan hal itu. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan akan penting dan perlunya pendekatan komprehensif serta upaya kolektif untuk mengurangi stigma negatif masyarakat terhadap individu yang mengidap skizofrenia.
Selanjutnya, untuk pendekatan komprehensif ini bisa melibatkan pendidikan publik, intervensi kebijakan, dan dukungan komunitas agar dapat juga mengatasi stigma negatif yang saat ini masih ada mengelilingi individu yang hidup dengan skizofrenia. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Pujiati. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stigma masyarakat terhadap penderita skizofrenia merupakan suatu masalah yang serius dan memiliki dampak yang dapat merugikan bagi individu yang hidup dengan kondisi ini. Stigma tersebut dapat menghambat penyembuhan, mengurangi kualitas hidup, dan memperburuk perilaku sosial bagi penderita skizofrenia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang skizofrenia dengan tujuan menghilangkan stereotip, prasangka, dan diskriminasi terhadap penderita skizofrenia. Upaya edukasi publik dan kampanye untuk kesadaran dapat membantu memperbaiki persepsi masyarakat tentang skizofrenia dan mendorong sikap empati serta dukungan bagi individu yang hidup dengan kondisi ini. Dukungan sosial dan integritas komunitas juga penting untuk membantu mengurangi stigma dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan upaya ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih ramah dan mendukung bagi individu yang hidup dengan skizofrenia. Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh sebab itu, pertama, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Iredo Fani Reza, SPSI, IMASI, yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dan waktu kepada peneliti selama penelitian ini dilakukan. Kedua, peneliti juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Ketiga, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman responden yang telah bersedia menjawab kuesioner yang telah kami berikan. Terakhir, ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan ikut berkontribusi membantu penelitian ini sehingga penelitian ini bisa terselesaikan. Demikianlah pemaparan hasil penelitian dari kelompok 1 mengenai stigma masyarakat terhadap penderita skizofrenia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.